Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para peserta penonton channel GoFarm. Hari ini kita akan mereview bagaimana kondisi tanaman ubi setelah 1 minggu ditanam. Jadi kalau kita perhatikan secara umum, dari jauh dia belum tampak adanya pertumbuhan, tapi kalau kita zoom atau kita perdekat, dia sudah nampak, sudah ada yang tumbuh, tapi masih sangat kecil. Mata tunasnya masih kecil yang tumbuh. Ini bisa kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini saya zoom. Ini nampak dia yang udah mulai tumbuh. Setiap tangkai daun itu ada tumbuh. Jadi inilah perkembangan setelah 7 hari ditanam. Ikuti terus channel kita, nanti kita akan lihat perkembangan dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu sampai dia dengan panen. Jadi ubi ini adalah ubi Gundurwo sebagian, dan sebagiannya nanti ada ubi Malaysia. Kemudian kita melakukan penanaman, ada 2 sistem, yang satu dengan pengolahan tanah dengan mentraktor 2 kali, yang satu lagi tanpa olah tanah. Kenapa tanpa olah tanah? Karena di tanah yang kita gunakan adalah bekas semak, ada bekas kebun coklat, kemudian ada beberapa pohon semak seperti bekas pohon indigo vera, ada bekas pohon peti dan sebagainya. Jadi nggak bisa dimasuki oleh traktor, sehingga kita melakukan penanaman dengan sistem tanpa olah tanah. Tapi yang tanpa sistem olah tanah itu baru 1 hari yang lalu selesai ditanam. Nanti kita lihat juga, pasti dia belum ada yang tumbuh. Kalau yang tadi kita lihat yang 7 hari setelah tanam, ini ada yang di depan kita ini adalah kebun yang baru 6 hari atau 5 hari ditanam. Jadi kalau diperhatikan belum nampak dia, mata tunasnya sudah nampak kalau kita sentuh, tapi kalau dilihat itu masih belum nampak. Ini udah tumbuh dia, belum terlalu nampak. Jadi nanti kita akan lihat berapa lama dia sampai tumbuh sempurna, sampai menunjukkan daun. Biasanya secara lazimnya setelah 2 minggu kita tanam, dia sudah dapat kita lihat dari jauh bahwa sudah nampak ada pertumbuhan. Ini sebenarnya kebun-kebun ini kita tanam di saat yang mau masuk ke masa musim kemarau. Jadi di penghujung musim hujan, yaitu di bulan Desember, kemudian Januari masih hujan. Begitu masuk ke Februari itu udah masuk awal musim kemarau, sehingga kondisi tanah sangat keras. Setelah di traktor, kita menunggu lama, hampir sampai 2 minggu untuk menunggu ada hujan, kemudian untuk dilakukan pentraktoran tahap kedua. Kemudian kita tunggu hujan juga. 1 hari sebelum kita tanam, kebetulan sorenya hujan, besok paginya kita nggak bisa tanam karena belum ada tenaga kerja. Hari kedua setelah hujan kita mulai tanam. Kemudian setelah 2 hari kita tanam, baru ada hujan. Dari 2 hari kita tanam baru ada hujan. Kemudian ke 5 hari setelah kita tanam pertama, sebenarnya penanaman masih terus berlangsung karena lahan kita luas, jumlah tenaga kerja kita terbatas, sehingga sampai hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-6 lah kita terakhir tanam. Jadi total penanaman dari hari pertama sampai dengan tuntas dengan lahan 3 hektar itu 6 hari. Jadi pada hari ke-6 kemarin sore itu ada hujan lagi. Jadi kita selama proses penanaman itu ada 2 kali hujan dalam proses penanaman, 1 kali hujan sebelum proses penanaman. Kemudian inilah kondisi yang dia bisa tumbuh.
di musim di awal musim kemarau ini. Kita selalu berdoa dan berharap semoga kemaraunya tidak berkepanjangan, supaya nanti ada waktu-waktu tertentu ada hujan dan bisa memberi air untuk tanaman kita. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa di Sumatera Utara ini, kalaupun kemarau dia tidak sama dengan kemarau di Lampung atau di Jawa, di Pulau Jawa. Di sana memang kalau kemarau nggak hujan sama sekali sampai dengan 2 bulan, bahkan bisa lebih. Tapi di Sumatera Utara karakteristiknya, kalaupun kemarau dia dalam 1 bulan itu pasti ada hujan, walaupun hujannya intensitas hujannya yang ringan. Tapi ada hujan. Itu adalah suatu berkah atau anugerah bagi kita, sehingga ketersediaan hijauan pakan ternak nggak pernah putus, tapi memang berkurang. Kemudian juga kalau kita bercocok tanam, kesediaan air untuk tanaman kita juga nggak akan sampai kekurangan secara ekstrim. Jadi itu syukurnya di Sumatera Utara, sehingga kemana-mana kalau kita lihat pasti hijau, pasti segar pandangan mata kita karena memang ada hujan. Kasus kekeringan sampai rumput menguning di Sumatera Utara itu sangat langka terjadi. Itu adalah suatu berkah dan anugerah untuk memacu semangat kita juga untuk bertani, berkebun, dan beternak. Ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kondisi kebun yang kita tanam tanpa olah tanah. Bapak Ibu, inilah yang nampak di depan kita ini adalah penanaman singkong tanpa olah tanah. Karena memang kondisi tanah ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini banyak tungkul-tungkul. Ini ada tungkul, dan itu di sana itu tungkul-tungkul semua. Itu juga sehingga traktor itu agak sulit masuk sini. Atau kalaupun dia masuk tidak akan sempurna. Karena banyak yang menghalangi, dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada mata pisau traktor, dan juga menyebabkan traktor sangat lama proses pengerjaannya, sehingga ini kita pilih jalan untuk tidak kita lakukan pengolahan tanah. Jadi mana cara dilakukan ini? Kalau di Medan, di Sumatera Utara kita sebutnya dengan sistem kroak atau dicangkul. Ini kalau diperhatikan, ini ada bekas cangkulan, jadi dicangkul setiap lubang tanam. Nanti setelah dicangkul kemudian ditanam batangnya, supaya cepat pekerjaannya. Satu orang melakukan pencangkulan, yang satu orang lagi menanam di belakangnya. Ini nanti setelah ditanam ya dibiarkan. Kemudian alhamdulillah kemarin setelah ditanam, syukur kita ada hujan. Walaupun intensitas hujannya sangat ringan, tapi kita syukuri karena ini bisa membasahi tanah, dan kita berharap ini bisa tumbuh dengan baik. Nanti setelah 1 bulan kita lakukan pembersihan rumput dengan mencangkul dan menumpuk ke pangkal pohon ubi, sehingga dia bisa subur, tanah cukup oksigen, dan pertumbuhannya kalaupun tidak sama dengan yang olah tanah dengan traktor, paling tidak dia bisa di bawahnya sedikit lah. Demikian mungkin video kita pada hari yang berbahagia ini. Ikuti terus video-video kita berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.